kok bisa jempol 2 sih? Oh ya, itu pokoknya trauma itu ya. Mbak Safandi soalnya juga nggak bisa, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Gak apa-apa, yang penting kan sopan. Pokoknya nggak bentak-bentak. Terus selain ngomongnya harus halus juga, ngomongnya harus jujur, nggak boleh berbohong. Kalau belum sholat bilangnya ya belum sholat, jangan belum sholat bilangnya sudah. Kenapa? Terus habis itu kalau misalkan ngomongnya bentak-bentak itu berdosa nggak? Jadi habis Mbak Safanda bilang kalau ngomong sama orang yang lebih tua atau sama teman-temannya sendiri, jangan ngebentak-bentak ya. Apalagi sampai ngomong yang kotor-kotor kayak gitu. Ayo, siapa yang sering bicara kotor kayak gitu? Gak boleh. Kalau katanya ustadznya Mbak Safanda di sekolah, kalau memang tidak penting apa yang dibicarakan, lebih baik diam. Jadi kita bicara itu bicara yang penting-penting saja. Jangan sampai mengeluarkan perkataan yang kotor, apalagi menyakiti hatinya orang lain. Itu dosanya berkali-kali lipat. Terus yang kedua pesannya ada memuliakan orang yang lebih tua. Ya, contohnya salah satu contohnya yang kayak dicontohkan Mbak Strawberry sama Mbak Ataya tadi. Kalau ada guru duduk di depannya, kalau lewat harus permisi, harus yang sopan. Terus habis itu kalau misalkan di rumah disuruh sama ibunya, ya jangan halah ibu ngapain sih nyuruh-nyuruh aku? Gak boleh gitu ya. Kalau disuruh ibu, iya ibu habis ini ya aku masih belajar misalkan. Jadi apa yang disuruh orang tua kalau misalkan memang itu dalam hal kebaikan, kita harus menuruti. Harus apa? Harus apa? Harus lalu yaitu yang ketiga kasih sayang kepada sesama manusia. Jadi kayak yang dijelaskan Pak Dodot biasanya, kalau sama yang lebih kecil itu harus disayangi, harus diayomi, diajari yang baik misalkan. Itu contohnya kasih sayang. Terus habis itu nggak cuma kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup misalkan ada tumbuhan tanahnya kering itu ditolongi, disirami. Itu juga contoh perilakunya anak soleh. Kalau ada kucing misalkan kucingnya kelaparan, kalau kalian punya makanannya kucing dikasih, nggak apa-apa, itu juga dapat pahala. Terus ya kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Tapi kan yang penting kita sudah punya rasa empati, rasa kasihan. Aduh, kucingnya rek kasihan kelaparan, itu sudah termasuk menambah pahala kalian karena kalian punya rasa kasih sayang kepada sesama. Terus yang terakhir yaitu mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Jadi misalkan Mas Ambin sudah bisa bacaan niat kudu. Terus habis itu Mas Ambin kan punya adik namanya siapa? Amir. Nah, misalkan